Oke, kita lanjutkan lagi. Sekarang kita akan memulai membangun website kita ya. Kita akan bangun halaman beranda kita terlebih dahulu. Jadi halaman beranda ini juga ada bahasa istilah penyebutan yang lain ya, seperti landing page gitu ya bahasanya. Jadi landing page atau beranda ini kita sebut saja landing page ya, istilahnya lebih lebih umum digunakan. Landing page ini merupakan halaman pertama yang akan tampil atau muncul ketika orang membuka website kita. Nah, misalnya seperti ini. Kita misalkan akses nama website saya di sini. Jadi dia akan langsung membuka atau menampilkan halaman landing page seharusnya. Tapi dalam kasus ini dia nggak langsung buka halaman landing page. Nah, landing page itu berasal dari beranda ini ya harusnya. Nah, jadi dia harus buka halaman beranda secara default atau secara otomatis ketika orang mengakses nama website saya. Harusnya seperti itu. Nah, tapi di sini kenyataannya belum. Sekarang kita akan setting bagaimana caranya supaya ketika orang mengakses alamat domain saya, dia akan langsung terbuka halaman landing page atau beranda ini. Silakan masuk ke halaman admin, masuk ke setting dan reading. Di sini pilih static page. Di bagian home page silakan pilih beranda. Supaya nanti landing page itu diambil dari halaman beranda ini gitu ya, atau landing page atau static page di sini bahasanya ya. Di sini kita pilih beranda, habis itu kita simpan. Nah, sekarang di sini baru kita tes gitu, kita refresh. Nah, baru dia langsung masuk ke halaman beranda gitu. Supaya kita bisa lihat perubahannya, sekarang saya masuk ke halaman yang berbeda. Sini ada kontak. Ketika saya pilih, oh sorry ini belum aktif ya, kita pilih beranda, sorry. Atau gini, ini saya tutup dulu, saya buka lagi. Saya buka lagi, harusnya dia akan langsung masuk ke halaman beranda ya. Saya enter. Ya, sudah bisa ya, berhasil beranda. Jadi nanti ini halaman yang akan langsung muncul ketika orang mengakses domain saya. Oke, kita akan coba melakukan, kita akan coba tambah konten di bagian beranda ini ya. Oke, kita akan coba nambah konten di bagian beranda. Caranya langsung dari sini aja. Ini kan kita sudah masuk ke dalam halaman beranda. Sekarang di sini klik tombol Enable Visual Builder untuk masuk ke mode edit dari CDV ini. Jadi Enable Visual Builder ini syaratnya bisa muncul di sini adalah kita harus punya DV-nya dulu, kita install di website kita dan harus login ya. Kalau kita nggak login nanti ini nggak akan muncul. Nah, di sini kita pilih yang, oh sorry langsung redirect ya. Oh belum. Nah, di sini kita sama pilih start from building, start from scratch ya. Kita pilih start building. Kita nggak perlu pilih halaman menu-menu yang lain tadi yang dua sisanya. Oke, kita mau cek dulu tadi saya close ya. Kita cek dulu desain kita di Figma seperti ini. Nah, di sini navbar sudah kita buat, cuma belum persis seperti ini. Tapi sekarang saya mau melanjutkan dulu ke bagian hero. Di sini ada image slider dan juga ada text button ya. Sekarang kita akan tambahkan sesuai dengan desain kita yang di sini yang di Figma. Pertama di sini saya mau menambahkan row-nya. Sorry, di sini saya perlu jelaskan dulu sedikit. Jadi di sini ada garis-garis ya. Kalau misalkan kita arahin kursor kita ke bagian tertentu, nah garis yang paling luar ini apapun warnanya ini namanya section. Section itu adalah pembungkus kontennya, pembungkus yang paling luar gitu ya. Nah di dalam section ini ada row namanya yang warna hijau. Kita klik, kita tambahkan ya. Kalau plus artinya berarti menambahkan. Kita tambahkan row, kita pilih yang ini. Oke. Kita pilih dua kolom, tapi yang agak besar sebelah kirinya karena di sini modelnya kayak gitu ya. Ini lebih besar, ini lebih kecil. Di sini ada dua kolom berarti. Kolom pertama, kolom kedua. Oke, kita pilih di sini ada slider namanya. Slider ya. Nah, jadi dia akan bikin image slider kayak gini nanti. Oke, sebelumnya di sini untuk memudahkan kita dalam bekerja, ini kita perlu masuk. Di sini ada bisa diperhatikan ada dua slider, 1 dan 2. Di sini perlu kita ganti namanya, kita setting ya. Ini maksudnya setting bagian gear. Kita kasih nama di bagian admin label slider 1. Kita klik save, kita scroll lagi ke atas. Nah, dia akan balik ke sini. Ini juga kita setting, pilih di sini ada slider 2. Kita klik simpan. Nah, jadi di sini kita udah punya dua slider. Nah, sekarang di sini saya mau masukkan gambar, tapi gambarnya ini akan saya ambil dari situs Unsplash ya. Oke. Silakan buka situs Unsplash. Di sini kita cari foto sepatu, tapi di sini saya mau pilih, ini sudah saya masukkan keywordnya ya. Saya mau pilih yang square karena di sini bentuknya square ya.
Kamu cari gambar yang kayak di desain saya di Figma tadi, ada di bagian bawah kalau saya nggak salah. Semoga dia tidak hilang ya. Mungkin saya kelolosan kali ini. Ya kelewatan. Kita scroll pelan. Bisa ambil yang mana aja sebenarnya ya. Tapi saya mau cari gambar yang sesuai dengan yang saya bikin di Figma tadi. Mana dia? Nah ini dia. Kita klik. Kemudian kita klik kanan. Klik kanan. Pilih copy image address. Balik ke sini. Kita masuk ke slider 1 dulu pertama. Ya. Oke. Nah, jangan khawatir kalau misalkan ini ke close, bisa ketutup. Silakan arahkan lagi kursornya ke sini. Di sini ada muncul tombol settingnya. Setting modul ya. Ini modul setting, namanya kita klik. Kita masuk ke slider 1. Ini nggak perlu kita ganti dulu, kita hiraukan saja dulu, kita minimize ya. Kita masuk langsung ke bagian background. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ini backgroundnya berasal dari warna, seperti yang kita lihat saat ini. Di sini ada gradient. Kita bisa pasang kalau kita klik plus, nah dia akan jadi gradient kayak gini. Di sini ada gambar, video, di sini apa nih? Background pattern sama background mask. Kita sekarang di sini pilih yang gambar. Sorry, ini saya hapus dulu. Oke. Nah, di sini kita pilih gambar, kita add background image, insert from URL, di sini kita hapus, baru kita paste. Insert. Nah, kayak gini. Oke. Seperti ini dia gambarnya. Sekarang kita cari lagi satu supaya dia kelihatan slidernya. Misalnya saya mau pakai yang mana nih kira-kira ya, yang bagus. Ini masih yang square yang sama ya. Nah, saya pakai ini aja lah ya, biar nggak terlalu, yang lebih deskriptif lah sepatunya. Gambarnya, maksudnya supaya lebih kelihatan. Mungkin saya akan pakai yang ini aja kali ya. Ini aja lah, kita copy image address seperti yang tadi ya, langkah yang sama. Nah, sekarang ini kita save dulu pakai ini, save change, di sana ada keterangannya. Nah, kita balik lagi ke sini, ada slider 2, masuk ke situ, masuk ke background lagi, pilih gambar atau image, klik plus, insert from URL. Nah, kayak gini. Nah, maka sekarang kita sudah bisa men-slide, kita sudah punya image slidernya. Nah, supaya dia otomatis, silakan ini di save dulu. Nah, kita scroll ke atas, kita pastikan sedang berada di slider setting, tidak masuk ke slider 1 atau slider 2. Silakan masuk ke bagian design, pilih di paling bawah ada animation, pilih automatic animation. Nah, maka dia akan bergerak secara otomatis kayak gitu. Di sini ada nilainya, bisa kita rubah-rubah, cuman untuk saat ini kita biarkan default. Oke, segitu saja bagian slidernya. Nanti kita akan lakukan styling lagi di video berikutnya. Di sini kita mau lanjut lagi nambahin teks sesuai dengan yang ada di sini. Nah, di sini kita bisa tambah modul lagi. Di sini ada tombol plus, silahkan diklik. Di sini ada insert modul, kita cari namanya teks. Nah, langsung di ini akan mengenerate teks secara otomatis. Jadi kita nggak perlu capek ngetik. Di sini kita perlu tambahin title saja. Di sini kita arahin kursornya ke bagian paling depan sini, habis itu kita enter. Kita balikin lagi kursornya ke atas. Di sini kita tulis, misalnya tagline-nya itu ya bahasanya gaya nggak harus mahal. Misalnya kayak gini. Dan ini perlu kita blok dan kita ganti sebagai heading 1 untuk menandakan bahwa teks ini merupakan title atau judul. Adapun yang di bawah sini adalah deskripsi atau teks bodinya. Oke, kayak gitu. Kemudian ini bisa kita tutup setelah ini, kita tutup. Baru kita tambahin lagi modul di bawahnya karena di sini ada button kan. Nah, belanja sekarang. Kita tambahin lagi di sini kalau kita arahin, intinya kita ngarahin ke bagian tertentu nanti akan ada muncul tombol-tombol atau garis-garis. Nah, di sini kita arahin ke sini kursornya, klik tombol plus. Kita tambahin di sini button namanya. Oke, button. Di sini kita ganti bahasanya belanja sekarang gitu. Terus kita tutup. Nah, secara base-nya ini sudah kelihatan bentuknya kayak yang ini gitu ya. Di sebelah kiri ada image slider, sebelah kanannya ada teks dan buttonnya. Nah, silakan kalau misalkan mau nambah slider,
silakan masuk lagi ke setting dari ini, setting slider di sini ya. Di sini ada slider 1 dan 2, dan ini tinggal diduplikat dari sini bisa, terus ganti namanya seperti yang tadi saya sudah contohkan. Atau misalkan kita bisa nambah add new slide lagi. Nah, kita bisa bikin dari awal kayak gini. Kalau udah selesai bikin di sini, jangan lupa di save pakai yang ini lagi ya. Centang, track. Nah, dia akan balik ke sini lagi. Oke, ini. Untuk sementara ini kita hapus dulu. Bisa kita simpan. Nah, setelah selesai melakukan edit di sini ya, jangan lupa disimpan seperti biasa. Jadi harus selalu disimpan ya. Pakai save di sini atau Ctrl S. Karena setiap perubahan yang kita lakukan itu harus disimpan dan supaya dia nggak ini ya, nggak hilang. Nah, sekarang ini kita sudah selesai dan menyimpannya. Nah, sekarang kita mau lihat hasil akhirnya. Saya mau buka halaman baru lagi website saya, ya. Ini untuk melakukan preview. Nah, hasil akhirnya nanti akan kelihatan di sini. Karena ini masih dalam mode edit ya. Jadi saya butuh bantuan lagi satu untuk halaman frontnya, tapi ini bukan mode edit ya. Ini bukan mode edit, jadi nggak bisa ditambah-tambah dari sini. Dari sini aja kita nambah. Kalau mau nambah tinggal enable visual builder, tapi sengaja saya nggak tambah. Supaya ini fungsinya hanya untuk melakukan kita ngelihat perubahan hasil dari apa yang kita rubah di sini. Ya sudah seperti ini, udah mirip ya kayak yang ini. Oke, kita lanjut lagi di video berikutnya.